pengarahan Dewan Pusat kepada Kakang Mas Haji Hadi Purnomo SIP dan Kakang Mas Rumah Setio. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memberikan arahan terlebih dulu, marilah kita canangkan pegikan kita salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Terima kasih. Ini merupakan suatu semangat kita sebagai organisasi persaudaraan. Terima kasih kepada yang terhormat Kang Mas Arulabus dan Ketua Cabang Mas Tekno di cabang Tebu, oke. Dan kepada seluruh para wirwanom yang hadir pada siang hari ini, dan saya bersama Kang Mas Rumah Setio dari Dewan Pusat, dan kepada seluruh pengurus jajaran cabang Tebu dan para pengurus ranting yang siang hari ini hadir, dan kepada adik-adik saya calon warga yang berbahagia dan saya banggakan. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apa-apa. Dan kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita sekalian sebagai umatnya, supaya kita tunggu sahabatnya di yaumul kiamah. Amin, amin ya Allah. Dan kepada Ketua Umum maupun Ketua Dewan Pusat, titip salam kepada saudara-saudara sekalian di cabang Tebu, yaitu salam hormat kepada adik-adik sekalian, dan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya datang ke Jambi ini juga ada mandat tugas dari Ketua Dewan Pusat untuk nanti memberikan persiapan kepada para wirwanom yang ada di Jambi untuk pengesahan tahun 2003 bulan Juli nanti. Semoga pada pengesahan bulan Juli semoga mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lancar ke semuanya dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin, amin ya Allah. Kepada penjenengan semua, sebetulnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Mas Tekno. Saya hanya menggarisbawahi, saya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Tekno, dan nanti juga akan kita tambahi dengan mungkin supaya pendengar-pendengar bisa tanya jawab.
Ya. Yang saudara belum tahu ditanyakan. Ya. Soalnya kita akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian secara umum. Soalnya di SDKP itu ada fase-fasenya. Ini untuk siswa itu memberikan keesaan, memberikan itu ada beberapa keesaan tingkat polos, keesaan tingkat jambon, keesaan tingkat hijau, dan keesaan tingkat putih. Nanti keesaan tingkat marga juga ada, ya, dengan keseluruhan apa yang pernah diajarkan yang belum memahami ini supaya dijelaskan bila ada yang belum paham dipahami. Marilah kita kesemuanya saling belajar bersama-sama. Ya, kita belajar bersama. Di sini tidak ada orang yang lebih. Marilah kita bersama-sama. Kepada saudara-saudara sekalian, khususnya kepada adik-adik saya yang calon warga yang pada siang hari ini hadir, ya, bila mana yang belum hadir atau yang nanti bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita calon warga yang lainnya. Pada adik saya yang saya cintai dan saya banggakan, perlu saudara tahu, ya, SDKT salah satu organisasi yang besar. Tadi sudah disampaikan, tidak luput SDKT adalah suatu perguruan yang dikelola secara organisasi. Di sini ada tatanan. Mungkin adik-adik belum mendengar atau melihat, membaca dalam anggaran dasar rumah tangga. Mungkin warga-warga sendiri juga begitu, supaya dipahami, ngerti bahwa organisasi itu ada anggaran dasar rumah tangga yang dibuat melalui perapatan luhur, melalui perapatan luhur tiap 5 tahun sekali. Kekuasaan dalam anggaran dasar rumah tangga dalam pasal berapa itu 2, bahwa persaudaraan SDKT Dewan Pusat adalah kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi. Ketua umum itu sebagai pelaksana, dari Dewan Pusat. Dewan Pusat itu jumlahnya 9 dan diketuai oleh Kang Mas S. Subiantoro, Kang Mas Haji S. Subiantoro, sarjana hukum. Beliaunya adalah sebagai ketua. Dan kita yang 8 itu adalah anggota. Di dalam organisasi, di dalam tatanan anggaran dasar rumah tangga di Dewan Pusat itu adalah untuk memutuskan kebijakan-kebijakan adalah kolektif kolegial. Mungkin adik-adik kolektif kolegial itu nopo to Mas? Kadang-kadang yang saya ngerti yang saya kurang. Keputusan bersama, keputusan bersama. Kebijakan ini dan sebagainya dalam rapat Dewan Pusat semuanya hadir, itu saling. Ada kebijakan ini, kalau tanya semua bagaimana namanya si A, si B sampai 8 orang yang memimpin ketua Dewan Pusat. Misalnya ada 5, ada 4, ada 3 yang tidak setuju, sing 6 setuju dengan argumentasinya pas, sing 3 ya kudu ngelenggono. Ngertos? Ngelenggono harus apa?
saling mendukung. Itulah di SHKT di jajaran Dewan Pusat. Jadi di Dewan Pusat itu adalah rohnya, idealismenya di Dewan Pusat, yang seluruh ajarannya adalah di situ. Sebagai pelaksanaannya adanya tim teknik, ketua 1 organisasi, ketua 2 membidangi teknik, ketua 3 membidangi kerohanian dan seterusnya. Dengan harus tahu nanti kepada adik-adik ini calon warga maupun warga tolong dibaca. Jadi biar saudara tahu semua tatanan yang ada di organisasi itu ada di dalam anggaran dasar rumah tangga. Di sini juga ada di Dewan Pusat itu adalah peraturan Dewan Pusat yang mengatur segala sesuatunya, pelanggaran kepada warga dan seterusnya. Ada sanksinya, sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Mungkin dalam sanksi ringan, dalam pembinaan, dalam pembinaan. Sanksi sedang mungkin dalam skorsing. Itu nanti skorsing itu berapa tahun dan sebagainya. Bila mana saudara melanggar aturan-aturan di SHKT. Nah, anggaran dasar rumah tangga maupun anggaran peraturan Dewan Pusat itu sudah mengatur. Mungkin masjid sudah menerima. Nah, sudah melanggar pepaco dan sebagaimana sanksinya, berkelahi dengan temannya sendiri, bagaimana di situ ada melanggar aturan-aturan di cabang. Nah, segala sesuatunya di dalam pembinaan sebagai ketua cabang itu adalah kepanjangan tangan dari pusat. Kepanjangan tangan dari pusat. Ranting di sini kepanjangan tangan dari cabang. Rayon kepanjangan tangan dari apa? Dari ranting. Segala sesuatunya itu ada aturan dan sudah mengikat kepada warga-warga maupun siswa yang ada di sini. Jadi khusus kepada adik-adik yang calon warga, saudara berbahagia di SHKT. SHKT itu tatanan keluhuran budi. Di sini ada tatanannya, etika, sopan santun, pada adik saya. Iki sing nom, iki sing tuwa. SHKT tidak mengenal siapa kamu, siapa aku, latar belakangnya apa, suku, agama. Itu tidak kita bedakan. Nek wis gelem dadi wong Esa, ya harus bisa mau menerima. Ya, harus bisa menerima. Di sini saya kira banyak orang Islam. Islam itu bermacam-macam. Enak sing nggone. Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam dan sebagainya. Kalau di sini sudah tidak usah menyalahkan kowe Islammu apa? Kowe Islammu apa? Tidak usah. Sing penting kita itu mau menerima semuanya sebagai warga kita, saling hormat, menghormati, saling bertanggung jawab. Situ. Kalau saudara melihat di Timur itu 90% agamanya apa? Katolik, Nasrani. Tapi dia menerima ajaran di SHKT. Justru di SHKT di sini tadi sudah kita sampaikan, tujuannya adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Kalau saudara melihat tatanan di SHKT itu, kalau saudara melihat di dalamnya Pancasila itu,
berbeda-beda suku agama, berbeda-beda, tapi satu juga Bhinneka Tunggal. Semuanya adalah ciptaannya Allah Tuhan kita. Betul enggak? Mulane ning alam dunya kuwi ya enek sing becik lan ana sing ala. Ning alam dunya itu ada dua. Maka dari sing ora bener esjatane berkewajiban untuk menjadi orang-orang yang apa? Supaya orang menjadi yang baik. Saudara kepada adik-adik saya yang khususnya calon warga, setelah saudara menjadi adik saya, tidak setelah mulai saat ini saudara harus bisa, ya, apa? Menghilangkan sifat-sifat yang jelek supaya berubah menjadi sifat-sifat yang baik. Ini khususnya penjenengan kepada adik-adik saya, namanya saling menghormati. Ya. Saudara selalu saya ingatkan, saudara harus bekti, hormat kepada siapa? Pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ibu dan bapak. Yang ketiganya adalah kepada para pelatih, para senior, para orang yang lebih tua. Jangan sampai saya mendengar adik-adik sing arep disakne warga itu sampai menyakiti hati orang tua, kedua orang tua. Dosane gede, kualat. Mengapa? Orang tua itu adalah minangka apa? Sebagai Gusti Allah Katon. Ingat-ingat. Sebagai Gusti Allah. Doa yang paling mandi, paling berhasil itu adalah doanya kedua orang tuanya. Soalnya apa? Orang tua ini sangat mencintai, mulai dikandung dalam kandungan 9 hari. Ya. Dengan penuh kasih sayang, sing nang jero wetenge blak-blik diperiksane supaya kandungannya baik. Setelah dia lahir kecil, lapar, diopeni, didusi, nek lara diobati. Bareng sampeyan wis ketok dewasa, kok wani karo wong tua, berani dengan orang tua. Aduh, dosane gede banget, kualat. Ini betul. Soalnya anda nanti akan menjadi juga sebagai orang tua. Didiklah kepada anak-anak manusia. Mulai saat ini yang belum keluarga, belum punya istri, belum punya suami, monggo kita saling menghormati, bekti dengan orang tua. Ini pesan saya. Coba saudara melihat, saudara ada mungkin keluarga yang ada di tanah Jawa, tanah seberang. Nek hari raya, saudara datang mudik, ingin ketemu dengan sanak saudara, apalagi dengan orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah silaturahmi, minta doa restu kepada kedua orang tua. Apalagi misalkan orang tuanya sudah meninggal, mesti saudara berziarah di makamnya, sujud mendoakan arwahnya kedua orang tua ini supaya diampuni dosa-dosanya. Dan yang keduanya dan diberikan misalnya amal baiknya selama masih di dunia supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan arwahnya
supaya ditempatkan yang semestinya di alam surga. Ini kewajiban anak, ya, kewajiban anak kepada orang tua. Bisa dipahami nih ya, khususnya kepada warga-warga sekalian, untuk para warga, pengurus dan sebagainya. Jadi saya ini berbangga menjadi seorang Esa, warga Esa. Saya datang ke sini karena saya sebagai warga Esa Klaten. Oke, melalui proses pengen jadi warga itu juga melalui proses, mulai latihan tingkat poros, tingkat jambon, tingkat hijau, dan sampai disahkan. Jangan lupa, nek wis disahkan, yo aja mau meneng tok. Kreativitas, mengembangkan. Dalam mengembangkan juga ada tatanan. Mas, saya mau melatih pendidikan rayon di sana, subrayon di sana. Izin kepada ketua rayonnya. Nanti ketua rayonnya juga akan menyampaikan kepada ketua cabangnya. Ojo sak karepe dhewe. Organisasinya ada tatanan. Bisa dipahami ya? Bisa pahami, nanti nek saya ngomong terus kurang baik. Saya monopoli sendiri. Ini ada kadang saya Dewan Pusat juga ditugasi di sini. Jadi ben podo-podo rasane maini. Bener betul? Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Tekno. Mas Tekno ini adalah pejuang, tapi tidak ada henti-hentinya mendirikan cabang di Jambi. Dia sudah dengan penuh kasih sayang, dengan semangat yang tinggi bisa mendirikan cabang yang ada di Jambi. Walaupun sudah berapa tahun Mas? Mulai tahun 88. Ora enek kendhate lereng. Ora enek kendhate. Maka datu monggo sedaya menika semuanya ini contohan. Wong Esa bisa mencontoh barang sing apik, sing barang elek ditinggal. Engko salah persepsi. Nek nang masjid nggih barang sing apik digawa, barang sing elek ditinggal. Ora kaya ngono kuwi lak jenenge pencuri. Nggih, itu tidak boleh. Ajaran Esa Klaten itu adalah keluhuran budi. Saya doakan kepada seluruh calon warga, semoga saudara bisa disahkan menjadi warga yang baik. Dan khususnya kepada seluruh pengurus-pengurus yang ada di sini. Mari kita bisa hidup rukun, bisa mengembangkan potensi, mengembangkan Esa Klaten bisa berkembang. Keluhuran budi di Esa Klaten di antaranya. Esa Klaten itu ilmunya apa? Mengenal diri kita sebaik-baiknya. Kalau kita sudah mengenal diri kita sebaik-baiknya, akan mudah mengenal diri orang lain. Nek aku ki dirasani, mulane aku ya aja rasani. Nek aku disanjung, aku seneng, ya mulane sanjungan kepada orang. Apa alane gawe senenge liyan. Aja sok gawe susah liyan. Aja sok waton ngomong, yen ngomong nganggo waton. Ini taplak ini dari Tulungagung ini. Taplak dari Tulungagung. Maksud saya ini adalah nek penjenengan para tamu, nek sampean para tamu mesti nek mejane. Lah mejane iki nek tapak wis diatur. Aja sok waton ngomong yen nganggo waton. Maksudnya ada artinya besar. Kowe nek namu ki aja anggere ngomong.
ngrasani tanggane wong, ngrasani liya, tapi dosa. Nggih. Ngomong nek kono nek ulos sak jempolan nek kono ngomong ulos sak lengen. Kok nek kono nek ngomong sak linggu. Nggih, kan ora pas to niku. Kudu nganggo waton. Marilah kita semuanya warga yang ada di sini mudah-mudahan saya harapkan guyub rukun. Yang paling terakhir, bila mana sekarang zamannya teknologi yang maju, apalagi di sini ada undang-undang IT, jangan sekali-kali kalau ada berita yang belum A1 yang membahayakan, jangan sampai saudara meng-sharekan kepada yang lain. Nek saudara meng-sharekan, saudara bisa dituntut, bisa mengembangkan informasi yang tidak benar. SKP lebih baik adalah iki marai geger, hapus saja. Iki marai geger, hapus saja. Wah, aku jare itu tidak bisa. Ya Pak Kang, saksi itu tidak ada, tidak bisa sebagai saksi. Sando berarti dianggap saudara itu mengembangkan berita yang bohong. Itu ada pasalnya, ada pasalnya. Berarti saudara melanggar IT. Nek wonge ora trimo sampai dilapori polisi, digoleki polisi. Sekarang kita itu saudara harus tahu, SJKT berdasarkan hukum. Tegak lurus di simbol saudara itu bahwa SJKT harus taat kepada hukum di mana saudara berada. Hukum itu ada beberapa, ada hukum adat, ada hukum secara nasional, hukum secara internasional, dan seterusnya. Maka dari itu saudara harus itulah yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang paling terakhir, saya mohon doa restu panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Mas Hadi dengan Mas Umar Setio datang ke sini, mohon didoakan. Semoga Mas yang ada, saya dengan Mas Lung, mungkin yang ada di depan Mas Tikno dan semuanya, mohon didoakan semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, tansah mendapatkan pengayoman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mendoakan panjenengan sedaya. Semoga panjenengan diparingi sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, tansah dalam pengayoman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing durung itu pekerjaan, mudah-mudahan dimudahkan mendapatkan pekerjaan. Putra maupun putri, sing putri durung itu jodoh, mudah-mudahan bentang itu jodoh. Yang putra juga begitu. Itulah harapan saya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri, tadi depannya ada kita ucapkan salam. Marilah kita salam dengan gegap gempita. Salam olahraga. Apa ini? Salam olahraga itu untuk KONI. Kalau SJKT, salam persaudaraan. Salam persaudaraan.